Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mulai ibadah kita dan saya jemput ibu bapak saudara sekalian bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Di hadapan Tuhan kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang menciptakan saudara dan saya, Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita sekalian sehingga kita menjadi anak-anaknya. Tuhan Allah di dalam Tuhan Roh Kudus yang menyertai kita, memimpin kita, memberkati kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia dan memperkenan Dia, dan kita semua diberkati. Karena ibadah ini kami alaskan dan kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa, Raja di atas segala raja, Kepala gereja ini. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Saudaraku, kita datang ke tempat ini bukan karena kebenaran kita, tetapi kita datang ke tempat ini sebagai orang yang berdosa dan dibenarkan oleh Tuhan oleh karya penebusan Kristus. Kita akan tunduk kepala mengaku segala kesalahan dosa kita supaya kita layak menghadap hadirat-Nya yang Maha Kudus. Amin. Tuhan membenarkan kita, menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Tak kau lupakan diriku Tuhan. Tak kau lupakan diriku. Kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat
sumbah, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kita berdiri bersama-sama. Bersyukurlah atas pengampunan Tuhan buat kita semua. Dia tidak melupakan kita, sekalipun kita ini debu. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumpah, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Walau dosaku merah bagaikan kesumbah, walau dosaku merah bagaikan kesumbah, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kita semua bersyukur Tuhan terlalu baik buat kita semua. Walaupun dosa kita teramat keji, Tuhan sudah menampuni kita, menolong kita, menyucikan kita. Siapa yang sudah merasakan kebebasan karena pengampunan dosa? Semua sudah diampuni Tuhan, amin. Amin. Karena dosa hanya dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Siapa yang bersukacita karena dosanya diampuni, mari kita bersama-sama naikkan pujian ini dan sukacita. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah
dari dosaku. Luput dari dosaku hanya oleh darah Yesus. Sama suci hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Damai dianugerahkan. Damai dianugerahkan hanya oleh darah Yesus. Bukan karena amalan, hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Suryo yang akan memimpin doa dan Rio Skypen yang akan mengedarkan kantong persembahan. Persembahan ini didasarkan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Petugas persembahan, silakan. Bahagia melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Bait yang kedua. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Dalam gelap dan terang tetap nyanyianku, melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Bait yang ketiga. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Tangannya selalu ku pegang teguh, melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat
Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk gereja ini Tuhan berkati semakin hari semakin dipercaya untuk menginjili Tuhan Yesus. Tuhan juga kami berdoa syafaat Tuhan Yesus buat negara kami. Tuhan Yesus berkati Pak Jokowi dan segenap jajaran menteri dalam mengatasi COVID-19 ini. Tuhan berkati, biarlah COVID-19 ini bisa cepat berlalu Tuhan Yesus, dan vaksin-vaksin yang sudah ada cepat bisa kami terima. Tuhan Yesus berkati juga buat Jogja ini juga berkati Tuhan Yesus. Biarlah Pak Gubernur dan jajarannya juga diberkati, biar Jogja ini hati tentram dan nyaman. Juga buat gereja kami, GPB khususnya, berkati Tuhan Yesus dalam setiap pergumulannya untuk lahan parkir dan segala pergumulannya. Tuhan berkati, Tuhan berikan berkat Tuhan, dan juga buat gembala kami, Pak Nur dan Ibu Gembala dan keluarga, berkati semua dan juga para pelayan di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Sugiarto. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita dan Dia tidak mengingatnya lagi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Engkau melemparkan dosaku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau beri. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk pengampunan yang Kau beri. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Engkau melemparkan dosaku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku.
Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Bersyukurlah untuk kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Saya serahkan pada Bapak Jimmy. Mari kita berdoa. Tuhan, pujian ini mengingatkan kami untuk kami kembali bersyukur. Betapa sering dalam kehidupan kami melakukan pelanggaran. Kami melakukan kesalahan, Tuhan. Namun Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap mengampuni kami. Dan Tuhan memberikan kesempatan pada kami. Tuhan, kalau hari ini kami memasuki masa menjelang Paskah, kiranya biarlah hati yang bersyukur, hati yang ingat akan karya salib Kristus buat kami, itu selalu memotivasi kami untuk kami punya pengharapan akan masa depan. Namun untuk juga kami menjaga hidup kami, hidup yang berkenan, hidup yang menyukakan hati Tuhan. Karena Tuhan telah berkorban dan memberikan yang terbaik buat kami. Ini waktu-Mu ya Tuhan, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu berserah penuh dalam kuat kuasa tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbicara, bahkan melawat setiap kami. Sehingga rasa syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, bahkan takut dan hormat akan Tuhan itu senantiasa ada di hati kami. Ini waktu-Mu Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kembali boleh membagikan firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ada satu ayat yang menjadi pengantar khotbah hari ini yang saya tidak tuliskan di PowerPoint. Tapi ayat itu adalah ayat yang menjadi seruan Daud ketika dia jatuh di dalam dosa dengan Batsyeba ya.
Mazmur 51 ayat yang ke-12. Doa Daud seperti ini. Kembalikan kepadaku, ini versi firman Allah yang hidup, FAYH. Kembalikan kepadaku sukacita karena keselamatan yang daripadamu. Dan jadikanlah aku rela mentaati engkau. Kembalikanlah kepadaku sukacita karena keselamatan yang daripada Tuhan. Dan jadikanlah aku rela untuk mentaati engkau. Nah saudaraku, kita orang Kristen itu setiap tahun selalu merayakan Paskah. Dan setiap Paskah kita terkadang ya di gereja-gereja, di televisi, film Passion of the Christ yang menceritakan bagaimana Yesus harus menderita, sengsara, ya, bahkan mengalami aniaya yang sangat berat dan akhirnya disalibkan dan mati untuk menebus dosa-dosa kita itu terus diulang. Nah biasanya ketika menjelang Paskah atau kita memasuki Paskah seperti itu kita diingatkan, oh ya Tuhan sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa saya. Tapi setelah Paskah lewat, kita sebagian dari kita seakan-akan ya pengorbanan Yesus itu kita cuma peringati ketika Paskah saja. Sehingga terkadang kita menjadi ringan untuk berbuat dosa. Allah paling nanti ya Tuhan ampuni. Allah enggak apa-apa, saya sudah diselamatkan kok. Nanti paling juga masuk surga. Di satu sisi kita jadi memandang ringan akan dosa dan akibatnya. Tapi di sisi lain kita jadi kurang bersyukur. Seakan-akan pengorbanan Yesus di kayu salib itu ya hanya begitu saja. Kita menganggap remeh, kita menganggap mudah. Bahkan beberapa kali ada orang yang berkata kepada saya ketika saya memberitakan Injil, enak ya Pak, jadi orang Kristen tuh gampang, masuk surga tuh gampang. Kita seringkali lupa bahwa sebetulnya tidak semudah itu. Kita menerima anugerah karena Kristus yang telah menderita buat kita, yang sudah memberikan kemudahan buat kita. Nah hari ini lewat khotbah yang judulnya adalah pengharapan di balik kejatuhan, kita akan menyongsong Paskah. Dan semoga lewat khotbah ini kita diingatkan untuk kita juga bersyukur seperti Daud. Dan kita juga berhati-hati untuk tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Saya sepenuhnya minta bantuan tim multimedia karena saya tidak bawa pointer ya. Nah yang pertama hari ini yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan adalah manusia itu dicobai oleh iblis dan akhirnya jatuh. Kita akan baca dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Kalau di bahasa aslinya dikatakan bukan cerdik tapi licik. Kalau cerdik itu cenderung positif ya, tapi kalau licik itu kita tahu bahwa itu hal yang negatif. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, jadi iblis itu sukanya membolak-balik, ya, apa yang tidak Tuhan katakan, dia katakan. Lalu saut perempuan itu, saut Hawa kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan kok. Mungkin kalau bahasa saya, Tuhan berkata semua boleh kok. Ya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah saudaraku perhatikan, jangan kamu makan, jangan kamu raba, nanti kamu mati. Ya, diingat-ingat di situ dulu. Selanjutnya ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah saudaraku, iblis mulai membalikkan, itu kamu ditipu Tuhan. Tuhan itu enggak ingin manusia itu jadi hebat seperti Tuhan. Makanya kamu enggak boleh makan buah itu. Karena kalau kamu makan buah itu nanti kamu jadi pandai, jadi hebat seperti Tuhan. Tuhan itu jahat ya, seolah-olah iblis berkata seperti itu saudaraku.
Perempuan itu akhirnya pikirannya berubah. Saudara lihat di ayat 6, perempuan itu lihat ya, mungkin sambil iblis berkata dia amati, iya benar juga ya, buahnya ini kayaknya enak ya, buahnya ini kayaknya baik ya dan bermanfaat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah kalau di bahasa aslinya bukan sekedar pengertian, tapi seolah-olah dia berpikir gini, kalau aku makan buah itu, aku tidak seperti sekarang, aku akan jadi lebih hebat, aku akan jadi lebih pintar, aku enggak di bawahnya Allah, aku akan setara dengan Allah. Ya seperti itu. Lalu ia mengambil buahnya, nah dari pikiran mulai jadi tindakan, dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Berikutnya lagi ayat yang ke-7 terakhir. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah saudaraku perhatikan, manusia itu melakukan dosa, manusia itu melanggar Tuhan dengan pikiran habis melanggar, habis berbuat dosa, hidupku akan lebih tinggi, hidupku akan lebih baik. Kita sering berkata, ini kalau aku korupsi, nanti ekonomiku akan lebih baik. Ini nanti kalau aku berdagang dengan tipu-tipu, nanti omsetku akan naik. Kita selalu berpikir bahwa dosa itu enak, dan habis berbuat dosa kita berpikir hidup kita jadi lebih enak. Tapi dari ayat yang sudah kita baca tadi, ternyata dosa itu tidak sebaik yang kita bayangkan. Dosa itu akhirnya tidak seenak yang kita bayangkan. Dosa itu bukan membuat kita lebih naik, tapi dosa itu membuat kita lebih jatuh, lebih turun, lebih rendah, lebih hancur, lebih jelek keadaannya daripada sebelum kita berbuat dosa. Nah sekarang kita akan lihat satu persatu, ya slide selanjutnya. Nah kita akan lihat, siapa sih sebetulnya yang awalnya membuat manusia itu jatuh dalam dosa? Ternyata Bapak Ibu dikatakan si ular. Si ular itu yang memperdaya sehingga Adam dan Hawa akhirnya melanggar apa yang Tuhan larang. Nah kalau di budaya timur kuno dekat ya, budaya kuno timur dekat, ular itu lambang dari pemberontakan kepada Tuhan. Ular itu lambang dari perlawanan kepada Tuhan. Ular itu juga melambangkan ya menentang atau musuh dari Tuhan dan manusia. Ular itu juga disebut kalau perjanjian baru itu setara dengan diabolos atau setan atau si penganiaya, pemfitnah, pendakwa, pembinasa. Iblis itu pekerjaannya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi waktu itu dia pakai hewan ular itu untuk mempengaruhi manusia. Nah, awalnya saudaraku, setan itu adalah malaikat, kita tahu ya, Lucifer, dia adalah makhluk surgawi. Makhluk ilahi yang juga tinggal di surga sebelum dia jatuh, saudaraku. Jadi karena dia itu makhluk ilahi, maka dia lebih pandai daripada kita. Dia ada sebelum kita. Mungkin ribuan, jutaan tahun kita tidak tahu, tapi sebelum manusia diciptakan setan sudah ada. Dan dia lebih jahat. Dia punya tujuan ingin menguasai manusia. Nah kenapa iblis itu ingin menjatuhkan manusia? Kita lihat di slide selanjutnya. Karena dia tahu tujuan ilahi, saudaraku. Sebelum manusia diciptakan, iblis itu, tadi terima kasih Bu Tari, teman-teman tim musik pujian sudah melayani kita dengan luar biasa ya. Terima kasih ya. Nah di surga juga ada worship leader, saudaraku. Di surga juga ada pemimpin pujian. Nah itu namanya Lucifer. Ya katanya kalau menggerakkan tubuhnya saja bunyi-bunyinya begitu indah, saudaraku. Tapi dia punya satu kesalahan yang membuat dia akhirnya jatuh dan dibuang ke bumi. Yaitu dia tidak puas hanya menjadi seperti itu. Dia ingin menyamai Allah, saudaraku. Nah karena Lucifer jatuh dan dibuang, maka Tuhan menciptakan manusia. Kenapa Tuhan harus menciptakan manusia? Karena Tuhan tidak mungkin menyembah dirinya sendiri. Tuhan tidak mungkin memuji dirinya sendiri. Manusia diciptakan untuk dekat dengan Tuhan.
Manusia diciptakan untuk menggantikan posisi dari Lucifer tadi, yaitu menjadi penyembah Tuhan. Nah saudaraku, biasanya orang yang digantikan, orang yang dipecat, lalu diganti orang yang baru, itu paling sebel sama yang menggantikan. Jadi saudara tahu kenapa iblis itu begitu ingin menjatuhkan manusia? Karena dia melihat posisinya digantikan oleh kita. Kita jadi penyembah Allah. Dan itu membuat dia berpikir, bagaimana aku cari cara supaya aku bisa menjatuhkan manusia. Ternyata caranya adalah dengan tadi, membuat kita ragu, membuat Adam dan Hawa ragu bahwa Tuhan itu baik. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan itu baik? Puji nama Tuhan ya, kita percaya Tuhan baik. Tapi saudaraku, kadang kita yang polos seperti manusia tadi di pasal 2 ayat 25 kita enggak baca, dikatakan di situ manusia itu telanjang. Itu melambangkan kita tuh polos ya. Kita terbuka ya. Adam dan Hawa itu begitu polos, tapi setan itu licik. Pasal 3 ayat 1. Dia yang paling licik, yang paling cerdik di antara semua binatang yang lain. Dan kelicikannya itu terbukti dengan dia memutarbalikkan firman. Nah kita lihat di slide selanjutnya, dia itu pendusta, bapa segala dusta. Kita lihat slide selanjutnya. Nah Tuhan itu berkata, Tuhan itu baik, setuju, amin. Tuhan karena dia baik berkata semua di taman ini buahnya boleh dimakan. Yang boleh berapa? Semua. Yang tidak boleh kecuali yang satu itu. Kalau semua yang lain boleh, yang enggak boleh satu berarti Tuhan pelit enggak? Enggak, Tuhan itu murah hati. Semua boleh, yang enggak boleh satu. Itu pun dilarang, tujuannya bukan karena Tuhan takut manusia menyaingi Tuhan. Tadi dikatakan jangan makan, jangan raba, nanti kamu mati. Jadi tujuannya Tuhan tuh melarang manusia makan bukan karena Tuhan jealous, bukan karena Tuhan cemburu, nanti pinter. Bukan, tapi karena Tuhan enggak mau manusia kehilangan hidup yang kekal. Harusnya kalau enggak berbuat dosa, manusia di Taman Eden hidup kekal bersama Allah. Tapi gara-gara melanggar apa yang Tuhan larang, Tuhan sudah tahu kalau makan pasti mati. Itu hati Tuhan. Jadi hati Tuhan itu baik, saudaraku. Tapi berbeda dengan setan. Setan balikkan perkataan Tuhan. Semua kan enggak boleh. Berarti Tuhan itu pelit. Berarti Tuhan itu jahat. Tuhan itu enggak mau kamu pinter, tahu yang baik dan yang jahat, karena nanti dia takut tersaingi. Nah itu iblis saudaraku, dia membohongi. Karena tujuan akhirnya dia tahu kalau sampai manusia makan itu buah, akhirnya mati. Iblis pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Nah sayangnya manusia itu saudaraku, lebih menuruti apa kata iblis daripada apa kata Tuhan. Nah kita kadang berpikir, kita ini sering makan apel, kita sering makan buah, duren. Masa sih makan buah saja salah? Kalau kita baca sekilas kisah kejatuhan ini kita berpikir Tuhan tuh kebangetan ya. Wong cuma makan saja, mungkin buahnya juga enggak sampai habis ya. Kalau digambar-gambar tuh baru kroak. Makanya ada apple, saudaraku. Nah, kenapa hukumannya seberat itu? Karena sebetulnya dosanya itu bukan cuma sekedar makan, tapi ada sesuatu, ada banyak hal di balik makan itu, saudaraku. Ternyata dosa yang pertama di balik makan itu manusia tuh meragukan Allah. Wah bener ya, kayaknya iblis ini bener, berarti Tuhan itu jahat. Berarti Tuhan itu selama ini menipu kita. Berarti Tuhan itu punya maksud tersembunyi buat kita. Nah itu dosa pertamanya. Tapi yang kedua, manusia juga ingin seperti Allah. Buah itu memberi pengertian. Buah itu akan membuat saya hebat. Saudara, manusia diciptakan itu bukan jadi penguasa. Tapi Tuhan menciptakan manusia jadi pengelola. Namun Adam dan Hawa enggak puas jadi pengelola, pengennya jadi penguasa. Pengennya mengalahkan Tuhan. Nah ini podo karo iblis, sami mawon gitu ya. Like seperti iblis, seperti itu juga manusia. Berarti ketika manusia ingin mengalahkan Tuhan, dia sudah tidak lagi di pihaknya Tuhan. Dia sudah pindah grup,
pindah tim. Sekarang dia jadi timnya iblis. Itu dosa yang kedua. Yang ketiga, dia melawan Allah. Dikatakan di situ, ya nanti di ayat selanjutnya, perempuan itu memberi aku buah, kata Adam. Maka aku makan. Artinya ketika makan itu bukan karena kepepet, bukan karena kilaf, tapi dengan kesadaran penuh. Aku makan, enak kok. Aku nanti jadi hebat kok. Nah inilah yang membuat Tuhan itu sedemikian sedih, saudaraku. Manusia yang dia sudah angkat untuk menggantikan jadi penyembah. Manusia yang asalnya dari debu tanah. Manusia yang tadinya tidak ada nilainya. Ya, ciptaan sama seperti yang lain, tapi Tuhan berikan kepercayaan sedemikian. Tapi manusia itu meragukan Tuhan. Manusia itu memihak iblis. Dan manusia itu melawan Tuhan. Ya, kita lanjutkan slide berikutnya. Lalu dosanya itu seperti apa? Yang pertama meragukan Allah. Ya, ingin seperti Allah, melawan Allah. Yang kedua memilih yang baik menurut dirinya sendiri. Terkadang Tuhan tuh punya rencana. Mungkin kalau di tempat ini banyak yang mahasiswa, Tuhan berkata sabar. Nanti ada waktunya aku berikan kau pasangan hidup. Tapi kita kadang mau-maunya sendiri. Oh Tuhan kelamaan. Itu ada yang ganteng Tuhan. Biarkan aku memilih sendiri. Nah kadang kita tuh karep-karep PDW gitu. Tuhan sudah memberikan pilihan yang terbaik. Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik. Tapi manusia tuh mau-maunya sendiri. Lalu yang ketiga ingin ngatur semua. Ingin jadi penguasa. Enggak puas jadi pengelola. Di Alkitab ada persepuluhan. Di Alkitab kita diajar berbagai hal. Kita ini pengelola. Tapi inginnya semua jadi punya kita. Semua jadi kuasa kita. Bahkan yang keempat lebih menuruti kata istrinya. Nah ini bukan berarti kita tidak boleh mendengarkan kata istri atau kata suami. Tapi yang di sini bukan karena istri ya. Tapi yang dimaksud Tuhan tuh Adam itu lebih nurut sama manusia. Lebih takut, lebih perkewoh sama manusia daripada perkewoh sama Tuhan. Terkadang kita juga begitu kan. Diajak teman-teman, yuk nonton Blue Film. Wah perkewoh Padahal pelayan Tuhan, tapi nanti kalau enggak ini dibilang dibully, nanti diajak teman-teman, ya wes ikut. Diajak minum-minuman keras, ya wes ikut. Karena lebih sungkan sama manusia daripada sama Tuhan. Nah ternyata dosa itu enggak seremeh yang kita bayangkan. Kalau di perjanjian baru bahkan bahasanya hamartia, melenceng. Diciptakan Tuhan jadi yang mulia malah milih jatuh. Diciptakan Tuhan jadi pengelola malah maunya berkuasa. Tuhan punya rencana yang baik malah ikut rencananya sendiri. Ya, kemudian Tuhan ajar untuk manusia jadi penyembah taat, malah manusia jadi pemberontak. Menuruti manusia lebih daripada menuruti Tuhan. Nah, apa akibatnya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya. Berikutnya kita lihat apa yang terjadi kemudian di slide berikutnya. Nah konsekuensinya kalau manusia berbuat dosa, dia jadi malu. Tadi makan buah itu pengen pinter, tapi setelah makan, ternyata lihat, tahu yang baik, yang jahat malah kelihatan, ternyata aku telanjang ya. Selama ini ditutupi kemuliaan Allah, sehingga sekalipun telanjang, dia bisa melihat kudus. Tapi setelah makan buah itu, setelah berbuat dosa, sekarang jadi malu. Mau pinter malah keblinger gitu ya. Inginnya mau baik malah jadi gak baik. Kena prank dari iblis ya, dikerjain iblis. Yang kedua manusia jadi merasa gak aman. Gambarannya di sini itu kayak kura-kura yang kehilangan batoknya. Atau kalau saudara lihat bekicot, siput ya. Atau mungkin kalau di pinggir pantai itu pong-pongan ya. Itu kehilangan rumahnya, dia jadi takut karena tadinya ada yang melindungi, ada yang menutupi, ada yang menjagai, ada kemuliaan Tuhan. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa itu semua hilang. Jadi terbuka, nggak ada yang melindungi, mudah jadi sasaran tembak buat iblis. Yang berikutnya, yang ketiga berusaha menutupi atau kehilangan kebebasan. Sehingga harus cari daun ara untuk menutupi ketelanjangannya. Saudaraku kadang kita berpikir bebas itu enak. Padahal bebas itu enggak selalu enak. Ya. Contohnya saudaraku,
Sabuk pengaman, saya sering pakai contoh itu. Pakai sabuk pengaman nggak enak, tapi kalau nggak pakai sabuk pengaman di jalan tol, tiba-tiba ngerem mendadak, kita bisa terlempar keluar. Nah manusia tuh kadang ingin bebas, bebas sebebas-bebasnya. Tapi bebas itu justru membuat dia bahaya. Nah terkadang juga ketika kita berbuat dosa, kita itu jadi menutup diri kita. Besok pelayanan ya, Bu Tari panggil seperti itu. Jangan Bu, saya belum siap. Tadinya, ayo besok pelayanan. Siap Bu, amin Bu. Tapi setelah ada dosa itu membatasi kita nggak bisa maksimal. Besok ya pimpin kapel. Aduh jangan saya, karena kemarin habis berbuat dosa. Mau ketemu ke gereja, aduh nanti ketemu itu lagi malu. Kemarin saya habis ngomel-ngomelin dia, kemarin saya habis maki-maki dia. Jadi enggak ke gereja. Di mall jalan-jalan ketemu orang yang kita berbuat dosa itu, kita ndelik ya. Kalau di Carrefour atau apa itu kan banyak raknya. Ada dia, ngumpet dulu. Wah kok swimen toh, kok di situ terus. Aku selak lewat. Dosa itu membatasi kita. Kita jadi tidak bebas, pikirnya mau bebas tapi jadi tidak bebas. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kita lihat bagian yang E. Nah, sekarang coba saudaraku renungkan. Itu tadi kan Adam dan Hawa. Tapi sekarang coba kita bawa ke masa sekarang. Kita sering seperti itu enggak? Yang pertama, apakah kita sering meragukan firman? Tuhan aku sudah doa loh. Kok coronanya enggak lewat-lewat ya? Tuhan itu ada enggak toh? Ya. Yang kedua meragukan kebaikan Tuhan. Tuhan kenapa kalau Tuhan baik? Keluargaku diizinkan seperti ini. Kenapa kalau Tuhan baik? Ya aku belum bisa lulus Tuhan. Kenapa kalau Tuhan baik? Aku pelayanan loh Tuhan. Aku persepuluhan loh Tuhan. Tapi daganganku, ekonomiku kenapa terus seperti ini? Kemudian apa saudaraku? Memandang Tuhan jahat. Berarti Tuhan itu jahat. Berarti Tuhan itu enggak sayang saya. Kemudian ingin independen, ya sudah mulai sekarang enggak perlu Tuhan-Tuhanan lagi. Aku yang ngatur hidupku sendiri. Terus merasa bisa tanpa Tuhan, Allah doa enggak doa, podo wae kok. Aku bisa, buktinya enggak doa kemarin ujiannya juga dapat baik. Ya. Buktinya enggak saat teduh selama ini hidupku baik-baik saja. Nah, seringkali seperti itu. Padahal sebetulnya karena Tuhan masih pelihara kita oleh karena kasih-Nya. Melawan Tuhan dan melakukan apa yang kita kehendaki, semau-maunya kita sendiri. Nah itu. Nah sekarang di bagian kedua kita mau lihat hukuman apa yang Tuhan berikan. Kalau kita atau manusia berbuat dosa. Slide selanjutnya. Allah itu Allah yang adil. Tadi kita semua angkat tangan. Tuhan itu baik, angkat tangan. Tapi kok dihukum Pak? Karena dia tuh juga Allah yang baik, satu sisi Allah yang adil. Saya bisa membayangkan waktu itu setelah iblis itu berhasil membuat manusia jatuh. Dia menuntut Tuhan, seperti ketika juga Ayub. Tuhan dosa lo, mosok gak dihukum. Tuhan berpikir, tapi aku sayang manusia. Tapi Tuhan adil, kalau Tuhan adil engkau harus menghukum mereka. Jadi saudara bayangkan, ketika manusia berbuat dosa itu Tuhan gak mudah. Satu sisi dia sedih karena manusia jatuh. Satu sisi dia terluka karena manusia yang dia kasih memberontak. Tapi di sisi lain iblis hukum Tuhan. Mereka dosa harus dihukum. Dosa gak boleh hidup kekal. Dosa harus dibinasakan. Itu pilihan yang berat buat Allah. Nah saudaraku, kita akan lihat apa bentuk penghukumannya. Pertama ayat 8. Ketika dengar langkah Tuhan, mereka takut dan sembunyi. Saudara, saya percaya ayat 8 ini enggak terjadi sekali. Tapi setiap pagi Tuhan itu memang keliling di Taman Eden itu. Itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi ciptaannya. Tiap hari dicek. Kalau zaman sekarang, Bu Rate sudah makan belum? Selamat pagi, Pak Mujono. Itu Tuhan cek satu-satu gitu. Nah, Tuhan biasanya kalau pagi Adam, Hawa, di mana kalian? Ini Tuhan, kami di sini.
Tapi tiba-tiba pagi itu ketika Tuhan jalan, kok mereka nggak kelihatan ya? Biasanya kalau dengar langkah Tuhan itu sudah muncul Adam dan Hawa, sudah nyapa. Tapi pagi itu kenapa nggak kelihatan? Nah saudaraku, dosa itu membuat manusia takut ketemu Tuhan. Dosa itu membuat manusia sembunyi dari Tuhan. Ayat 9-13, ini aneh. Tuhan itu maha tahu. Tapi di ayat ini Tuhan berkata, di mana engkau? Kemudian ketika manusia kami sembunyi karena takut. Nah karena kami telanjang, Tuhan tanya lagi, siapa yang memberitahu kalau engkau telanjang? Oh yang memberitahu ini, ya gara-gara makan itu. Lalu apa yang kau perbuat kok sampai engkau tahu bahwa engkau telanjang? Ini aneh saudaraku. Tuhan maha tahu, kok Tuhan pakai bertanya. Nah pelajarannya yang kita bisa ambil, Tuhan itu tahu setiap kali manusia berdosa. Tuhan tahu setiap kali kita mau ngelihat yang gak benar. Tuhan tahu setiap kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan itu tetap menghargai Adam dan Hawa. Tuhan tetap menghargai bapak, ibu, dan saudara. Tuhan memberi kesempatan untuk kita confess, mengakui dosa kita. Tuhan tahu di mana mereka sembunyi. Tuhan tahu pas mereka makan Tuhan lihat. Tapi Tuhan memberi kesempatan untuk mereka bertobat. Tuhan memberi kesempatan untuk mereka mengakui dosa mereka. Tuhan memberi mereka kesempatan untuk membela diri dan menjelaskan. Tidak langsung dihukum saudaraku. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Itulah begitu besarnya kasih Allah kita. Lanjut lagi. Slide berikutnya. Nah, dosa yang berikutnya membuat kita tuh menyalahkan Tuhan dan orang lain. Ayat 12-13, Adam yang tadinya berkata, inilah ya tulang dari tulangku. Kalau bahasa sekarang, Tuhan ini jodohku, terima kasih Tuhan, haleluya. Tapi setelah Adam jatuh dalam dosa, Tuhan gara-gara ini. Waktu menikah, waktu kita ketemu orang tua, wes mantep nikah sama dia. Tenan Pak, saya sudah mantep, dia itu rajin menabung, sabar, pokoknya semua yang baik disebutkan. Tapi ketika sudah menikah sekian tahun, gara-gara dia itu kalau tidur ngorok, dia itu gemuk, dia itu bau. Orang kalau sudah berbuat dosa, saudaraku, semua disalahkan kecuali dirinya sendiri. Nah itulah akibat dosa. Lalu saudaraku selanjutnya mereka memakan. Tadi seperti saya sudah katakan, itu artinya mereka di pihak setan. Tadinya sebelum mereka makan, mereka di pihak Tuhan. Tapi ketika mereka makan, mereka sebetulnya sudah ganti pihak. Kadang kita nggak sadar. Saat ini pun, hari-hari ini pun, kita tuh anak Tuhan. Tapi setiap kali kita berbuat dosa, sesungguhnya kita tuh menempatkan diri ya berhadapan dengan Tuhan. Menentang Tuhan. Itulah kenapa Tuhan begitu sedih setiap kali kita berbuat dosa. Terkadang kita merasa ketika kita berbuat dosa itu kita masih di pihak Tuhan. Padahal sebetulnya kita sudah melawan Tuhan. Nah, maka aku makan, tadi saya sudah jelaskan, itu menunjukkan kesengajaan, kesadaran untuk dia melawan Allah. Nah, selanjutnya lagi. Ya. Lalu apa penghukuman yang Tuhan berikan? Ini saya balik urutannya. Sebetulnya yang dihukum itu urut sesuai dosanya. Perempuan dulu, laki-laki, baru si ular. Tapi saya balik saudaraku. Tuhan itu luar biasa. Bagi si ular tidak ditanya dulu. Langsung dihakimi. Ya, kamu terkutuk di antara segala binatang. Kamu akan menjalar dengan perutmu. Kamu akan makan debu sepanjang hidupmu. Langsung Tuhan nggak tanya, langsung Tuhan memberikan penghukuman. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa sekalipun setan itu hebat, dia tetap ciptaan. Allah tetap di atas. Iblislah yang di bawah. Jadi hari ini saudaraku, kita harus sadar, Tuhan itu di atas segalanya. Ya. Kita tidak boleh takut sama iblis, tapi kita takut sama Tuhan. Next, bagi perempuan, tadinya, belum, slide-nya masih yang tadi, maksudnya di bagian bawahnya. Harusnya kalau Adam dan Hawa tidak nekat makan, mereka itu hidup kekal. Tapi gara-gara makan, hidupnya jadi nggak kekal, makanya butuh punya anak. Kadang orang yang nggak punya anak tuh bingung, aduh nanti kalau saya tua meninggal siapa ya yang melanjutkan.
Nah sebelum kejatuhan, soalnya kekal. Sehingga mereka tidak berpikir nanti yang lanjutin siapa, karena aku akan hidup selamanya. Tapi karena kejatuhan jadi tidak kekal. Yang kedua, susah payah melahirkan. 4 anak saya lahir, saya nunggui semua, kecuali yang keempat itu saya nunggui dari luar karena sesar, dokter tidak mengizinkan saya masuk. Padahal sebetulnya saya biasa lihat darah, saudaraku. Karena 3 itu dokternya telat terus, sehingga saya yang jadi asisten bidan, saudaraku. Dari bukaan, dari ngitungi sampai lahir, sampai motong ari-ari saya ada di situ. Nah saya tahu, saudaraku, ya. Melahirkan anak itu susahnya seperti apa, sakitnya seperti apa, penderitaannya seperti apa. Seharusnya itu tidak terjadi, tapi karena dosa itu jadi terjadi, itu dialami wanita. Wanita inginnya birahi. Nah, birahi itu kalau diselidiki dari berbagai arti, sebetulnya artinya ingin berkuasa. Ingin berkuasa atas laki-laki. Tapi yang terjadi sebaliknya, malah dikuasai laki-laki. Itu tidak berlaku dalam kekristenan ya, lagu sejak dulu wanita dijajah pria. Itu tidak berlaku, saudaraku. Mungkin di dunia sana berlaku. Tapi dosa yang membuat itu terjadi, wanita itu paling sebel digombalin. Tapi kalau digombalin katanya kelepek-kelepek juga. Itu masalahnya, saudaraku. Lalu yang terakhir bagi laki-laki. Tadinya di Taman Eden tinggal ngambil buah semuanya ada. Gak perlu susah-susah, saudaraku. Tapi karena dosa itu semua kena kutuk. Sehingga pekerjaannya kena kutuk. Kita kerja keras sebulan, dapat uang, tapi uang tidak pernah betah di dompet kita. Uang tidak pernah betah nginep di bank, selalu inginnya kabur terus. Sehingga belum sampai akhir bulan, uang itu gak pernah uang yang sama tuh di dompet kita. Dia selalu lari terus. Nah, kemudian semak duri dan rumput duri tadinya semua bisa dimakan, tapi sekarang jadi berduri, jadi susah, saudaraku. Hidupnya tidak jadi lebih baik, tapi hidup manusia menderita sampai akhirnya. Nah, sekarang slide berikutnya kita lihat, saudaraku. Oke, maju lagi slide berikutnya. Nah, bahkan ada akibatnya secara rohani. Manusia mau seperti Allah, tapi manusia malah kehilangan hidup yang kekal. Yang ayat 23, manusia diusir dari taman itu. Tadinya kelimpahan, jadi kekurangan. Ayat 24, manusia terpisah dari Allah. Suruh keluar, dijaga kerub. Tadinya tiap hari ketemu Tuhan tanpa rasa takut. Tapi karena kejatuhan, manusia terpisah dari Allah. Nah, next kita lihat selanjutnya. Tapi saudaraku, ada pengharapan di balik kejatuhan itu. Kita lihat pengharapan apa yang Allah berikan. Slide berikutnya. Nah, ternyata di ayat 15, ini terkenal ya, proto-evangelism, janji keselamatan. Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, keturunan ular itu bukan berarti iblis punya anak. Bukan berarti juga ular itu melahirkan ular-ular kecil. Bukan. Tapi kalau menurut Walke, salah satu ahli perjanjian lama, keturunan ular di situ adalah manusia-manusia yang juga mau melawan Allah. Manusia-manusia juga yang memilih mengikut iblis daripada taat kepada Tuhan. Itulah keturunan si ular. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, ayat 15b, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tapi Tuhan berjanji, hari ini iblis menipu engkau. Tapi kalau engkau bertobat, Adam dan Hawa, suatu hari keturunanmu akan menghancurkan si iblis. Keturunanmu balik akan mengalahkan si iblis. Nah, siapa yang disebut keturunanmu? Ternyata ketika ayat itu diteliti bisa punya 2 makna. Yang pertama, itu berbicara tentang Kristus. Suatu hari Kristus akan datang dan menghancurkan kuasa iblis di atas kayu salib. Tapi yang kedua, keturunan itu juga bisa berarti kita orang percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita meninggalkan dosa dan hidup benar, kita akan berkuasa. Kita akan menang atas dosa. Kita akan mengalahkan iblis. Slide selanjutnya. Nah, berarti kita menerima sebuah janji pengharapan. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, sekalipun terkadang kita masih gagal, saudaraku, tapi kita punya pengharapan. Satu, kalau kita nanti merayakan Paskah, ya,
Kristus akan mengalahkan iblis. Bahkan kalau ini di konteks sekarang, Kristus sudah mengalahkan iblis. Yang kedua, kita orang yang percaya pada Kristus juga bisa mengalahkan iblis. Bisa berkemenangan atas dosa. Tapi waktu di Adam Hawa, waktu di zaman itu, kekalahan iblis itu ditunda sampai Yesus turun ke dunia dan mati di kayu salib. Kenapa? Enggak hari itu juga iblis dikalahkan. Supaya ada pemisahan. Siapa manusia yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dan siapa manusia yang memilih untuk percaya kepada iblis. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Nah, artinya apa? Allah itu mengadakan pendamaian, rekonsiliasi. Ayat 20. Aneh saudaraku, di ayat 20 Adam yang sudah jatuh tiba-tiba berkata, aku memberi nama Hawa kepada istriku karena ia akan jadi ibu semua yang hidup. Nah, kok bisa orang yang jatuh itu kan harusnya ngelokro, harusnya putus asa, harusnya minder. Tapi kenapa tiba-tiba di ayat 20 dia bisa melihat masa depan dengan jelas? Saya percaya karena Allah sudah mengampuni dosanya. Allah sudah mengadakan rekonsiliasi, maka dia bangkit lagi, pede lagi, Adam dipulihkan. Sehingga dia beriman, suatu hari keturunan istriku akan mengalahkan si iblis. Suatu hari keturunanku akan balik mengalahkan si iblis yang sudah menjatuhkan aku. Nah, cara rekonsiliasinya gimana? Ayat 21. Karena mereka telanjang, sekalipun pakai daun ditutupi tetap kelihatan ketelanjangannya. Allah membuatkan pakaian dari kulit hewan. Artinya saudaraku, manusia itu dengan kebaikan kita sendiri gak mungkin bisa nutupi dosa kita. Baru baik sekali, bohongnya sudah 5 kali. Baru nolong orang lain sekali, sudah ambil keuntungan 10 kali dari orang lain. Artinya kebaikan kita tidak pernah bisa menutupi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuat pakaian dari kulit hewan berarti ada hewan yang harus dibunuh, dikorbankan. Dosa itu membuat ada pengorbanan. Dosa itu membuat harus ada yang dikorbankan. Nah, dalam hal ini itu lambang bahwa Yesus anak domba Allah harus disalibkan untuk menutupi dosa kita. Dosa itu selalu menuntut pengorbanan. Enggak hanya Allah. Ketika kita berbuat dosa sebagai bapak, anak kita ikut kena nama jelek. Ketika kita berbuat dosa, istri kita ikut menderita. Ketika kita berbuat dosa, seluruh keluarga kita ikut sedih. Dosa itu selalu menghasilkan pengorbanan, saudaraku. Tapi yang ketiga, setelah binatang itu dibunuh, kulitnya diambil, Tuhan memakaikannya kepada manusia. Tuhan mengenakannya kepada manusia. Mengenakan tuh kayak anak kecil, anak saya nomor 4 itu belum bisa pakai baju sendiri. Sehingga tiap kali habis mandi kita yang pakaikan dia baju, karena dia belum bisa sendiri. Dia tidak mungkin melakukannya sendiri. Artinya saudaraku, hanya Tuhan yang bisa membawa kita dekat kembali. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Saudara ingat kisah serupa ini di perjanjian baru, yaitu anak yang hilang. Ketika anak yang hilang itu balik, yang inisiatif untuk memberikan jubah itu siapa? Bapaknya. Niale ya, kamu salah tapi Bapak mengasihi kamu, Bapak mengampuni. Ini aku kasih jubah kembali, aku pulihkan engkau. Aku kasih cincin kembali, aku angkat engkau seperti saat engkau belum jatuh dalam dosa. Inilah saudaraku, kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Kalau disimpulkan semua itu ada di ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak domba Allah, yaitu Kristus Yesus. Supaya setiap orang tanpa terkecuali dosamu seperti apa, masa lalumu seperti apa, setiap orang yang percaya kepada penebusannya itu beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi kita, maka Allah memberi bagi kita. Kalau kita percaya, kita diselamatkan. Saya akan tutup dengan satu
kisah akhir kesaksian hidup saya. Saya pernah mengalami seperti Daud. Ayat yang pertama kita baca di awal itu ayat yang ditulis Daud ketika dia habis berzinah dengan Batsheba dan ditegur oleh Nathan, saudaraku. Waktu itu bapak saya tuh sopir, 25 tahun jadi sopir. 98 kena PHK dan merintis usaha. Puji Tuhan usahanya diberkati. Nabung bisa beli mobil Innova. Lalu karena dia lihat saya kuliah di Jogja ya, dan waktu itu dia kasihan. Mobil Innovanya yang baru itu dipinjamkan ke saya, saudaraku. Lalu suatu kali malam-malam, karena saya habis pelayanan dari gereja dari pagi, ibadah pertama sampai ibadah terakhir, pulang tuh jam 9:30 malam, di perempatan ring road ini. Ya. Saya tuh diingatkan orang rumah, dulu rumah saya tuh seberangnya Murah Meriah, saya kontrak di situ yang sekarang jadi toko besi yang cat hijau itu, saudaraku. Nah orang rumah tuh berkata kalau sudah sampai dekat perempatan jangan lupa ngabari supaya pintunya dibukakan karena rumah itu dalam sekali sehingga kalau nggak ada belnya sehingga kalau sebelum sampai itu suruh telepon dulu supaya dibukain. Nah saudaraku dari kejauhan karena sudah agak ngantuk saya lihat tuh lampunya hijau sambil saya ketik WA atau pencet telepon. Saya berpikir kalau mobil ini nggak direm nanti pasti bablas karena masih hijau. Tapi begitu saya selesai lihat HP, saya lihat lagi merah. Kecepatan 80 km per jam tanpa direm, ada mobil di depan, saudaraku. Mobil yang saya tabrak pertama itu taksi bandara yang hijau itu, ringsek belakangnya. Taksinya itu enggak dihandrem, nabrak lagi mobil jazz di depannya, belakangnya juga ringsek. Lalu saya suruh minggir, masih bisa jalan, tapi begitu sampai di pos polisi, mobil itu sudah tidak bisa nyala lagi. Ringsek itu hidungnya Innova, pesek gitu saudaraku. Lalu sopir taksi bandara datang semua ngelilingi saya. Saya sudah, waduh ini nek dipukuli rame-rame piye ini saya sama Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Tapi puji Tuhan selesai dengan baik, saya diantar pulang ya, ganti rugi saudaraku. Yang saya paling ingat tuh ketika saya diantar pulang sopir taksi dan sampai di rumah bapak saya ada di situ. Saya bisa membayangkan mau ngomong itu rasanya berat sekali. Saya berkata, "Pak, aku minta maaf. Mobilnya papa saya hancurkan. Saya nabrak dan mobilnya rusak parah. Tidak bisa jalan." Saya ingat wajah beliau yang sudah menabung puluhan tahun untuk beli mobil itu wajahnya sedih saudaraku. Tapi kemudian dia peluk saya dan berkata, "Wes rapopo, mobil bisa dibeli lagi. Tapi yang penting kamu selamat." Saat itulah saudaraku saya ingat ayat ini. Saat itulah saya ingat kasih Tuhan. Walaupun itu bapak saya tapi saya bisa membayangkan. Ketika kita bertobat, ketika kita berbalik pada Tuhan. Kasihnya yang besar. Dia sedih atas dosa kita. Tapi dia memilih menyelamatkan setiap kita. Saya tutup dengan ini. Hari ini biarlah kita tidak lupa bersyukur akan kasihnya. Yang kedua biarlah hari ini kita tidak lagi berbuat dosa. Dan yang ketiga biarlah kalau kita sudah ditebus. Hidup kita jadi hidup yang memuliakan Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya undang WL Singer maju ke depan dan saya serahkan kepada Pak Nur Anggraito untuk menutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri dan menghadap Tuhan. Bapa yang di surga, setiap kali kami mengingat kasih-Mu yang begitu luar biasa, tak henti-hentinya hati ini melimpah dengan syukur. Kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah anak turun Adam dan Hawa yang mewarisi sikap berdosa dan memberontak pada Tuhan itu. Memang kami tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat seperti Adam dan Hawa. Tapi kami sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan terima kasih karena kasih-Mu
sehingga Engkau menyediakan juru selamat dirimu sendiri yang mengambil rupa insani dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati menebus dosa kami. Bapa, kami secara sadar datang kepadamu mengaku bahwa kami orang berdosa dan kami rindu Engkau memulihkan kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kuasa dosa itu mati di dalam diri kami, tetapi kebenaran itu yang akan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penuhi hati kami dengan ucapan syukur secara khusus di dalam menyambut Paskah nanti. Kau memberkati hamba-Mu Pak Jimmy yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau memberkati kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia. Bukalah hatimu selebar-lebarnya kepadanya dan terimalah berkat yang daripadanya. Pengampunan dosa yang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang menyertainya di dalam nama Yesus Kristus diberikan kepada kamu sekalian. Bahkan kuasa mujizat yang daripada Allah ada menyertai kamu, dan pribadi Roh Kudus terus beserta kamu, menjadikan kamu semakin serupa dengan gambarannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kamu sekalian, sehingga dimanapun kamu berada, nama Tuhan dipermuliakan, engkau diberkati, orang-orang semua di sekitarmu menerima berkat yang daripadamu. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Amin. Silakan duduk dan berdoa saat teduh di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati.